si jenderal ini mengundang saya datang. Yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign edge-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok tandanya pakai kertas gitu. Geger viral kembali video pengakuan Koni Rahakundini Bakri soal perusahaan alutsista misterius PT TMI harus belanjakan APBN 1.760 triliun. Akal-akalan Om Wowo dengan mafia alutsista? Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget, orang kantornya masih sepi. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi, kita orangnya direct. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu akan langsung. Silahkan cek deh, mungkin yang lain bisa digituin, saya nggak bisa digituin. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri angkat bicara perihal beredarnya draft rancangan peraturan presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia periode 2020-2024. Dalam draft itu tertulis kebutuhan anggaran APA-Hankam hingga 2024 yang mencapai 124,995 miliar US dollar atau setara dengan 1.760 triliun rupiah. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored, Koni Rahakundini Bakri menyinggung soal PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI yang terlibat dalam pengadaan alutsista. Koni curiga dengan PT TMI ini karena PT ini sempat dibantah ada oleh Menhan. Tapi ketika Koni datang ke PT TMI ini, kecurigaan itu terbukti. Pasalnya, sebagai pihak yang memegang anggaran sebesar 1.760 triliun, kantornya terlihat tidak layak. Bangunannya tidak seperti PT pada umumnya. Banyak rumput liar yang tidak terawat, bahkan sign S-nya atau tempat tanda tangannya hanya dari selembar kertas. Koni juga sempat memfoto lembar sign S itu, namun ditegur oleh seorang jenderal yang tidak disebutkan namanya. Jenderal itu, kata Koni, marah karena Koni memfoto lembar tersebut. Bahkan, Koni Bakri diminta untuk tidak menceritakan pertemuan tersebut. Dengan kata lain, Koni diminta berbohong bahwa dirinya pernah bertemu dengan jenderal tersebut. Dan yang paling mengejutkan karena Koni sudah melihat kondisi PT yang tidak layak dan terkesan abal-abal itu. Koni pun langsung ditawari bayaran yang super besar dan proyek yang super besar pula dari Kemenhan. Melihat perlakuan sang jenderal itu, Koni pun naik pitam. Koni dengan tegas menolak tawaran itu. Karena menurut Koni, integritas adalah hal yang paling penting yang bangsa ini tidak punya. Jadi pahamkan sampai ada yang tergoda mendukung Om Wowo, padahal baru saja kemarin menolak Om Wowo. Seperti diketahui, Menhan pernah menunjuk PT TMI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam program alutsista tersebut. Setelah ditelusuri, ada fakta mengejutkan dari susunan anggota PT tersebut. Ada 4 kader Partai Gerindra yang tercatat sebagai komisaris perusahaan alutsista yang dikenalkan oleh Om Wowo kepada Rosso Boron Export pada 16 November 2020 silam. Rosso Boron Export merupakan agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan. Mereka adalah Glenny Kauripan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Anggaraka. Sesuai dengan Akta PT Teknologi Militer Indonesia, Glenny menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Glenny ternyata merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019 silam. Pria kelahiran 1949 ini seangkatan dengan Prabowo di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1970 silam. Adapun kemudian Yudi Magio Yusuf adalah purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Adapun Prasetyo Hadi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. Ia juga merupakan anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat dan sempat tercatat sebagai Komisioner PT Agroindustri Nasional Agrinas, perusahaan yang turut berinduk pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Yayasan ini bentukan Kementerian Pertahanan.
Selanjutnya, Angga Raka sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Media Gerindra di saat pemilihan Presiden 2019. Keberadaan kader Gerindra di PT Teknologi Militer Indonesia memperlihatkan konflik kepentingan yang gamblang di jajaran Kementerian Pertahanan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa orientasi institusi pemerintahan dan partai serta perusahaan bertolak belakang. Lembaga pemerintah dan partai berorientasi kepada publik, sedangkan orientasi perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi wajar banyak yang khawatir dan curiga, terutama Koni Rahakundini Bakri, kepada para kader-kader partai yang bisa menjadi moral hazard yang beresiko menciptakan penyelewengan berskala besar seperti skandal korupsi KTP elektronik. Maka dari itu, publik pun meminta pemerintah meninjau ulang perencanaan pembelian alutsista ini, serta melakukan pengadaan alutsista secara transparan dan akuntabel. Jadi bagaimana menurut Anda? Soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah. Saya nggak cawe-cawe dah. Loh kok enak Nis? Pulang haji Anies langsung beri statement nggak mau cawe-cawe soal polemik JIS. Kebobrokan terlanjur dibongkar buruh Apple, Zulfan Lindan tantang debat panas. Jadi begini ya, saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi. Saya tidak melihat bahwa baik dari Erick Thohir ataupun dari Menteri PUPR atau Menpora itu mendiskreditkan Anies. Anies ini sebagai calon presiden, itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? Oke, maksudnya Bang? Iya, oke, bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, buka suara soal rencana renovasi Jakarta International Stadium oleh pemerintah pusat. Rencana ini menjadi polemik usai muncul berbagai pernyataan mengenai kondisi JIS. Seperti mulai dari rumput JIS yang tidak sesuai standar FIFA, hingga klaim dari perusahaan konsultan buruh Apple yang membuat geger Indonesia. Terkait hal itu, Anies menegaskan dirinya tak pernah ikut campur dalam polemik tersebut. Anies berkata, saya nggak cawe-cawe soal itu. Sembari tersenyum di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 12 Juli 2023. Di Bandara Soekarno-Hatta, Anies baru saja pulang ke tanah air dari Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Selama Anies menjalankan ibadah haji di Makkah di Indonesia, mencuat polemik soal rumput JIS. JIS adalah stadion sepak bola yang dibangun Anies saat menjabat Gubernur Jakarta. Hahaha, cuma gitu doang. Enak bener nggak cawe-cawe. Bisa jadi dia takut ya, bobroknya terbongkar semua saat pembangunan JIS. Karena bukti-bukti pembangunan JIS yang tidak sesuai desain awal dari buruh Apple pun sudah mencuat. Jadi mau tidak mau Anies lebih baik menyingkirkan diri dari polemik ini kalau tak mau jadi senjata makan tuan. Sebelumnya, ex-politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan pun buka suara dengan berani menantang bakal calon presiden Anies Baswedan yang menggagas membangun JIS untuk buka suara. Kata Zulfan Lindan dalam acara Total Politik Jumat 7 Juli, ada satu hal sebenarnya ya, Anies ini sebagai calon presiden dia harus muncul bicara soal ini. Menurut Zulfan Lindan, sebagai seseorang yang terintegrasi pada proyek JIS, Anies tidak boleh berdiam diri. Seharusnya dia memberikan pernyataan di depan publik. Ia berkata, tak boleh dia diam-diam saja. Sudah saatnya Anies mengatakan, oke, bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan, tapi kita kan sudah memulai sesuatu yang positif. Harusnya seperti itu. Ia juga menambahkan Anies bisa saja mengatakan di depan publik bahwa kekurangan yang ada kemudian bisa direnovasi oleh kita bersama. Kata Zulfan Lindan, nah bagaimana kekurangan itu kita benahi menjadi sempurna, menjadi sesuai dengan keinginan kita bersama gitu, kata Zulfan. Namun ia juga mengatakan bahwa penasihat dan jubir Anies tidak berani untuk sekedar berbicara atau berdiskusi bersama mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ia berkata, cuma kan begini, saya lihat penasihat-penasihat Anies ini ketakutan kalau bicara sama Anies, dilihat ini intelektual, filosof kan mantan gubernur itu kan, kata dia. Zulfan menilai JIS masih memiliki kekurangan, namun dia menyebut kekurangan JIS kini menjadi polemik karena Anies hendak maju ke Pilpres 2024. Zulfan mengatakan persoalan JIS ini akan menjadi hal yang biasa jika Anies tidak nyapres di 2024. Ia menyebut banyak stadion lain di Indonesia yang juga mengalami renovasi. Yang lucu di sini justru kubu Anies lah yang menggoreng isu ini seakan-akan Anies dipolitisasi.
Zulfan lantas menjelaskan pendapatnya soal JIS masih ada kekurangan. Ia menceritakan pengalamannya menonton sepak bola di luar negeri. Kemudian, Zulfan juga bercerita pengalamannya menyaksikan perhelatan Piala Dunia di Rusia. Ia menyebut saat itu merasa aman dan tertib selama menuju ke stadion di Rusia. Menurut Zulfan lagi, kekurangan di JIS tersebut perlulah ditutupi, sebab menurutnya syarat FIFA terkait kelayakan stadion juga berkaitan dengan keselamatan penonton. Ia mengatakan meski penonton Piala Dunia U17 belum tentu banyak, syarat keamanan stadion harus tetap dipenuhi demi keamanan orang yang datang ke stadion. Zulfan berkata, jadi kalau problemnya memang dikatakan Menteri PUPR, Bung Kesit juga katakan problem transportasi, itu sebenarnya harusnya diatasi dulu biar nggak crowded. Menteri PUPR kan mengatakan bahwa ketika jalannya sempit, kalau ada bus masuk maka stuck semua itu jalan, nggak bisa dua arah. Kalau penonton kita kan maunya naik bus gitu sampai ke dalam. Jadi maksud saya itu diselesaikan. Ada kekurangan soal parkir di mana-mana stadion di luar negeri, Madrid itu langsung bisa masuk ke depan loket, kata dia. Jadi jangan digoreng-goreng seolah pemerintah mempolitisasi renovasi JIS. Ini kan kerjaan Anies yang memang nggak benar, tapi justru dibenerin biar jadi benar begitu kan? As simple as that. Jadi bagaimana menurut Anda?